Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Tojang 127. Kali ini kita akan berbagi tentang solusi atau masalah ketika kita ditolak ketika daftar Google AdSense. Nah, ini ada beberapa notifikasi yang perlu saya perbaiki. Anda harus memperbaiki beberapa hal agar dapat menggunakan AdSense. Nah, di sini teman-teman di perilaku situs navigasi teman-teman ya. Yang pertama adalah klaim palsu tentang konten unduhan atau streaming. Ini pertama yang harus saya perbaiki. Kemudian yang kedua, menautkan ke konten yang tidak ada. Nah, kemudian yang ketiga, mengarahkan pengguna ke laman web yang tidak relevan dan atau menyesatkan. Nah, ini yang ketiga teman-teman ya, yang harus saya perbaiki biar saya bisa daftar dan langsung diterima sama pihak AdSense. Kemudian yang terakhir, yaitu teks pada halaman tidak terkait dengan topik atau model bisnis situs. Nah, teman-teman, ini akan kita perbaiki satu-satu biar kita bisa langsung diterima sama AdSense. Dan inilah masalahnya kenapa saya ditolak sama Google AdSense teman-teman ya. Dan kemudian juga ada yang kelima, yaitu adalah karena COVID-19. Banyak teman-teman yang mengeluh atau kadang bingung karena di notifikasi belum diterima karena masih COVID atau 19 teman-teman ya. Nah, ini kita bahas di video ini. Teman-teman jangan sampai skip videonya, kita langsung ke TKP untuk cara memperbaikinya sampai tuntas. Oke, langsung aja kita. DJ. Teman-teman, kita akan memperbaiki yaitu klaim palsu tentang konten unduhan atau streaming ya. Nah, di sini kita melihat memang di blog yang RPP 1 lembar ini merupakan hasil dari backupan artikel teman-teman ya, sehingga di sini terdetek ketika daftar Google AdSense itu klaim palsu tentang konten unduhan atau streaming. Nah, sehingga di sini saya tidak perlu untuk mendelete semua yang sudah saya posting teman-teman ya. Ini tidak perlu saya delete, karena kalau saya delete nanti nanti sia-sia yang pencarian dari Google ini sudah ada 700 yang sudah ngelihat aja sampai 1000 ini di paling bawah teman-teman ya. Coba lihat di sini, ini ada yang 1000 sudah yang lihat di paling bawah. Nah, ini ada 1000 ada yang lihat. Nah, kalau kita delete dia, maka ini akan berpengaruh terhadap pencarian di Google itu teman-teman ya. Di sini sudah lumayan untuk pencarian di Google-nya, kita bisa lihat di statistik. Kita bisa lihat di sini pencarian Google-nya sudah 150, karena juga sampai kemarin sudah 300 teman-teman ya. Nah, di sini saya tidak perlu untuk mengatasi daripada yang pertama ini, yaitu klaim tentang konten unduhan. Nah, di sini caranya adalah teman-teman tinggal delete saja. Saya perhatikan ya, biar tidak capek, tidak sia-sia begitu. Saya perhatikan dari awal di sini, yang 300 lihat ini kita coba edit. Oke, kita edit dulu. Nah, kemudian teman-teman nanti di copy aja semua artikelnya ya, kecuali gambarnya dibiarin aja. Oke, ini kita copy aja semuanya ini teman-teman. Kita copy sampai bawah. Oke, sampai sini aja ya. Ini kita copy, kemudian kita masukkan di notepad. Oke, notepad ya, ini notepadnya. Nah, sekarang teman-teman, caranya adalah kita ganti karakter. Karakter itu kayak gimana sih mas? Oh, karakter itu gampang, saya jelasin seperti ini. Karakter itu adalah karakter yang A ini kita ganti dengan karakter yang bisa kita dapatkan di Word. Contohnya saya coba buka Word-nya. Oke, teman-teman ngambil karakternya di Word teman-teman ya. Ini ada home nih, kemudian pilih insert. Di insert ini, nah kemudian teman-teman pilih yang simbol. Nah, di sini banyak sekali simbol. Ya, kita bisa mengambil karakter di sini. Misalkan kita mau ganti I, tentu yang mirip dengan I teman-teman ya. Kita cari I di sini. Nah, misalkan kita ganti dengan, sebentar, ini karakter semua teman-teman. Nah, misalnya kita ganti dengan ini teman-teman ya. Nah, ini kita insert. Oke, sudah ada masuk ya. Sekarang kita masukkan misalkan yang huruf A sekarang teman-teman. Coba masukkan yang huruf A, masukkan simbol. Ini yang A ini teman-teman ya. Ini A, ini A.
Ini adalah karakter, bukan A asli, ini adalah karakter. Ini kita copy, paham ya? Ini kita copy, sebentar, kita blok dulu, kita copy. Nah, kemudian teman-teman masuk di notepad ini. Caranya di sini, teman-teman langsung Ctrl H. Nah, kemudian replace ya. Yang A ini, yang ini kita langsung copy, masuk di sini, paste di sini. Oke, ini kan beda A-nya nih. Itu enggak ada elongnya ya, ini ada elongnya teman-teman ya. Paham ya? Oke, kita langsung replace. Oke, sudah replace ya. Oke, kita lihat bedanya, jadi sudah masuk. Kita bisa juga ganti yang I-nya. I ini kita bisa ganti di keyboardnya Ctrl H. Nah, I-nya ini kita ganti dengan I ini teman-teman ya. Oke, rekan-rekan bisa cara seperti ini ketika mengambil artikel orang, jadi dia tidak kedetek dengan copy paste teman-teman ya. Paste di sini. Sebentar, ini belum copy nih. Ya, kita copy aja, paste lagi. Tapi teman-teman ya. Oke, itu aja contohnya. Nanti teman-teman kalau nggak bisa di copy, tinggal dicoba saja ya. Nah, kita sudah ganti huruf A di sini, hanya sudah menjadi karakter. Ini kita copy lagi ya. Kita blok, kita copy, kita masukkan lagi di blok. Yang blok ini kita hapus ya. Artikel yang tadi kita hapus nih. Yang ini juga kita hapus, nggak penting. Nah, lalu kita pastein. Oke, ini dia teman-teman. Jadi hurufnya agak beda sedikit nih. Ini yang kita ganti huruf A-nya. Jadi nanti dia tidak akan kedetek dengan konten hasil streaming atau hasil unduhan. Oke, dan kita langsung perbarui. Yap, seperti itu untuk mengatasi masalah AdSense kita ditolak yang nomor pertama ya teman-teman ya. Jadi kita harus mengatasinya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah masalah menautkan ke konten yang tidak ada. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah artikel saya ya. Nah, ketika orang misalkan klik RPP di sini, yang ini ketika unduh ini adalah kedetek dia artikelnya tidak ada teman-teman ya. Kita coba cek. Nah, kita coba cek yang sebentar, yang ini teman-teman ya. Yang ini budidaya ini kita coba cek. Nah, dia ke sapling bloggerku. Kenapa begini? Karena ini sebenarnya filenya tidak ada teman-teman ya. Jadi dia tidak kedeteksi. Inilah yang dideteksi sama Google AdSense sehingga dinyatakan menautkan ke konten yang tidak ada. Nah, ini solusinya teman-teman ya. Ketika kita ditolak sama AdSense, maka diberitahu bahwa inilah poin-poin yang perlu kita perbaiki. Nah, seperti ini. Jadi adalah tidak ada, ini harus kita hapus ya. Tinggal dihapus saja linknya. Teman-teman bisa lihat cara seperti ini. Kalau misalkan banyak artikelnya, tinggal di copy ini judulnya, di copy biar cepat nyarinya teman-teman ya. Tinggal di paste di sini. Nah, kemudian klik search. Kita tunggu. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini tinggal kita edit. Maka kemudian tinggal kita hapus yang file unduhan yang tadi, yang ini teman-teman ya. Oke, ini tinggal kita hapus saja. Oke, kemudian kita perbaharui. Siap, selesai untuk masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga adalah kenapa saya ditolak Google AdSense? Karena mengarahkan pengguna ke laman web yang tidak relevan atau menyesatkan teman-teman ya. Jadi saya dibilang menyesatkan di sini. Teman-teman bisa lihat di sini untuk RPP PAI misalkan ya. RPP PAI kelas 6 ini memang menyesatkan. Dia juga ke ini ke sapling bloggerku, linknya ini ke sapling bloggerku. Kemudian yang kedua kita bisa lihat di sini untuk file yang ini ya. Ini kan membahas tentang aplikasi rilis Dapodik teman-teman ya. Coba ini juga bisa membahas tentang apa nih, kita coba bisa lihat yang satunya lagi. Misalkan kelas 10 ini yang antropologi, kita bisa lihat di sini. Nah, di FPP antropologi ini dia mengarahkan ke
tidak sesuai dengan apa yang dicari, bukan ke antropologi tapi ke RPP SMA teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat ini, kita cek, kita klik unduh. Nah, ini dia. Maka dia mengarahkan ke RPP 1 lembar SMA, tidak membahas secara spesifik tentang antropologi. Ini yang menyebabkan blog saya ditolak sama Google AdSense, sehingga ada laman seperti mengarahkan pengguna ke laman web yang tidak relevan atau yang menyesatkan. Nah, ini harus kita perbaiki. Jadi caranya sama seperti tadi, tinggal kita delete ini atau kita ubah linknya kemana begitu ya, sehingga dia relevan dengan kata kunci antropologi ini. Itu dia teman-teman ya untuk poin yang nomor 3. Kemudian yang terakhir, teks pada halaman tidak terikat dengan topik atau model bisnis situs. Nah, sama seperti tadi, kita bisa lihat di sini di rilis ini. Kita coba bisa lihat teman-teman ya, di RPP saya yang rilis Dapodik itu, di situ ada, memang saya mencantumkan untuk bisnis teman-teman ya. Di sana orang harus membayar, baru saya kasih RPP lengkapnya. Contoh seperti ini memang harus saya hapus. Ini teman-teman ya, yang baru rilis aplikasi Dapodik versi 2021 ini. Nah, yang ini teman-teman, ketika orang klik ini ya, maka dia akan mengarahkan ke sebuah bisnis. Kita coba lihat yang ini. Nah ini teman-teman. Nah, maka di sini di link-linknya ini dia mengarah ke bisnis. Coba contohkan di sini yang ini teman-teman ya, yang pekih misalkan. Yang pekih, saya coba klik yang pekih. Nah, maka dia akan ke Google Drive. Tapi di Google Drive ini di sini ada bisnis ya, kayak orang minta file lengkap begitu. Yap, seperti ini teman-teman ya. Oh ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini versi lengkap, silakan hubungi ini. Nah, ini kan bisnis nih teman-teman. Nah, ini yang perlu saya ganti atau saya hapus biar saya bisa real diterima sama pihak Google AdSense. Nah, teman-teman tinggal dihapus saja linknya ya, biar tidak terdetek seperti ini. Kemudian bagaimana mas, misalkan saya ditolak karena COVID-19, masih COVID-19. Nah, solusinya buat teman-teman yang terima karena COVID-19, itu teman-teman harus membeli domain. Kalaupun sudah membeli domain, itu caranya adalah teman-teman bikin akun Google AdSense dulu nih. Ya, jangan langsung daftar di dashboard blogernya seperti ini misalkan. Biar nggak bingung ya. Teman-teman jangan daftar langsung di dashboard blogernya. Teman-teman langsung buat akun aja dulu. Ya, buat akun aja dulu Google AdSense-nya, kemudian add site ya, atau daftarkan AdSense-nya itu kalau yang hosted. Nah, teman-teman jangan daftar di sini. Kalau teman-teman daftar di sini, memang dia akan kedetek masih COVID-19. Nah, itu dia solusinya teman-teman ya. Jadi solusi untuk penolakan Google AdSense ini harus kita selesaikan bersama, dan ini tipsnya buat teman-teman, semoga bermanfaat. Semangat terus, intinya kalau ketika kita ngeblok itu saja harus semangat, jangan sampai patah semangat. Saya itu sudah puluhan kali ditolak AdSense, tapi saya senyum terus karena masih ada jalan ya. Thank you, dan silakan ketika teman-teman masih ada pertanyaan, silakan ditunggu komentar, dan jangan lupa klik like dan subscribe serta share video ini jika bermanfaat bagi teman-teman. Thank you, syukuran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young.